Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Sinaga, NPM 23412031 dari kelas AKT 23A Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan strategi perusahaan, di mana materi ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana perusahaan menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, melalui pembahasan ini kita akan memahami bahwa keberhasilan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketetapan strategi, dan efektivitas sistem pengendaliannya. Tujuan bukan hanya sekedar penyertaan formal, tetapi merupakan kompas yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, tujuan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan standar dan indikator kinerja. Setiap kegiatan dilakukan oleh individu maupun unit kerja harus dapat dikaitkan dengan tujuan yang lebih besar. Ketika tujuan organisasi dirumuskan dengan jelas dan realistis, maka pengendalian manajemen menjadi lebih terarah dan hasilnya pun dapat diukur secara objektif. Dalam praktiknya, tujuan jangka pendek berfungsi untuk menjaga stabilitas operasional, sedangkan tujuan jangka panjang memberikan arah strategis bagi masa depan perusahaan. Sistem pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan jangka pendek tidak bertentangan dengan strategi jangka panjang. Misalnya, efisiensi biaya harus tetap mempertahankan kualitas produk agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Dengan begitu, keseimbangan antara kinerja saat ini dan keberlanjutan masa depan dapat terwujud. Strategi merupakan inti dari upaya organisasi untuk mencapai keberhasilan. Dalam konteks pengendalian manajemen, strategi menjadi dasar untuk menentukan apa yang harus dikendalikan. Setiap kebijakan dan keputusan operasional harus mencerminkan implementasi strategi yang telah ditetapkan. Strategi juga berfungsi sebagai pedoman bagi semua unit kerja agar tetap searah dalam mencapai sasaran yang sama. Tanpa strategi yang jelas, sistem pengendalian akan kehilangan orientasinya. Sistem pengendalian manajemen bertindak sebagai penghubung antara strategi dan juga pelaksanaan. Tanpa pengendalian yang efektif, strategi bisa gagal di tahap implementasi karena tidak adanya mekanisme pemantauan. Sebaliknya, tanpa strategi yang jelas, sistem pengendalian tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Oleh karena itu, hubungan antara ketiganya harus berjalan seimbang. Dengan tujuan menjadi arah, strategi menjadi jalan, dan pengendalian menjadi pengawas yang memastikan semuanya berjalan harmonis. Dalam menyusun strategi, perusahaan harus memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta persaingan industri. Di sisi internal, kemampuan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi juga sangat berpengaruh. Budaya organisasi pun menentukan sejauh mana strategi dapat diterapkan secara konsisten. Sistem pengendalian harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik tersebut agar strategi yang dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, tujuan dan strategi merupakan dua pilar utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Tujuan memberikan arah jangka panjang yang harus dicapai, sedangkan strategi menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk mencapainya. Namun tanpa adanya sistem pengendalian, strategi yang disusun hanya akan menjadi rencana tanpa realisasi. Sistem pengendalian bertindak sebagai alat untuk memastikan setiap tindakan operasional tetap sejalan dengan arah strategis. Hubungan antara ketiganya membentuk siklus manajerial yang berkesinambungan, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Ketika tujuan, strategi, dan pengendalian bekerja selaras, organisasi akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh, bersaing, dan beradaptasi di tengah dinamika bisnis.